Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Najwan Oktavian dari Prodi PJJ Informatika Universitas Siber Asia. Jadi di sini saya akan menjelaskan terkait pergeseran makna kearifan lokal dari gotong royong di era modernisasi dan juga digital. Isu penelitian yang ingin saya bahas pada video ini yaitu adalah transformasi gotong royong yang awalnya itu identik dengan kerja bakti secara fisik, kemudian berkumpul bersama-sama melakukan kegiatan gotong royong, kini sudah bergeser ke arah interaksi secara digital, baik itu koordinasi melalui grup WhatsApp, kemudian penggalangan dana secara online, bahkan sampai di solidaritas melalui unggahan media sosial. Jadi semuanya sudah bergantung kepada interaksi digital. Jadi kini sudah mulai sedikit untuk kerja bakti yang dilakukan secara fisik. Nah, persoalannya, apakah interaksi sosial dan rasa memiliki itu tetap terjaga di era modern saat ini atau di era digital? Kemudian berikutnya adalah terkait nilai-nilai Pancasila yang ada di dalam gotong royong. Jadi kita mulai dari sila kedua, yaitu gotong royong sendiri lahir dari kepedulian tiap masyarakat ataupun tiap orang. Yang dimana dengan kita saling peduli, maka akan saling tolong menolong. Jadi bukan hanya sekedar konten semata ataupun formalitas, melainkan ada nilai kemanusiaan di dalamnya. Kemudian dari sila ketiga, yaitu memperkuat hubungan antar warga. Jadi jangan sampai kemajuan teknologi itu malah membuat hubungan sosial itu menjadi longgar. Jadi sama orang lain itu menjadi tidak dekat saat bertemu, hanya pada diam saja. Jadi seharusnya dengan teknologi kita malah makin mempererat hubungan kita dengan warga negara yang lain. Kemudian dari sila keempat, yaitu gotong royong bukan aksi tunggal, melainkan dari aksi kita berkelompok ataupun lebih dari satu orang, yang dimana dari hasil berkelompok tersebut itu pasti akan menciptakan mufakat dan juga musyawarah nantinya yang menjadikan uh, kepentingan bersama untuk kita. Kemudian kita lanjut ke sila kelima, yaitu membantu meringankan beban dan juga memberikan manfaat yang kita bisa rasakan secara bersama. Jadi misalkan di suatu kampung itu sering terjadi banjir karena selokannya sering mampet. Nah, dengan adanya gotong royong kita saling membantu untuk membersihkan sehingga nantinya banjir tersebut bisa menghilang. Jadi sama-sama kita bisa merasakan manfaatnya, bukan hanya perorangan saja. Nah, berikutnya ini ada fakta yang saya ambil dari Kata Data Insight Center 2023 yang dimana partisipan dari gotong royong itu 65% aktifnya di digital, bukan secara langsung. Dalam artian saling bertemu, kemudian mengobrol terkait gotong royong ini. Jadi semua interaksinya condong ke aktivitas secara digital, yang dimana ini bisa jadi suatu pertanda bagus ataupun sebaliknya. Nah, jadi mengapa ini penting untuk dibahas? Karena untuk di poin pertama, perubahan terkait hubungan sosial, yang dimana dengan bantuan teknologi yang serba digital, kita mudah sekali untuk mengirimkan pesan, kemudian mengirimkan dana untuk nantinya misalkan kegiatan gotong royong ini agar terlaksana lebih cepat, kemudian informasinya sendiri cepat untuk kita sebarkan. Beda halnya dengan dulu yang semuanya harus secara manual dan harus berkumpul di suatu tempat. Nah, akan tetapi ini pun terdapat
suatu resiko, yang dimana resiko simbolisasi. Jadi gotong royong ini jangan sampai hanya menjadi sebuah jargon ataupun slogan tanpa makna yang secara mendalam gitu. Jadi sekedar hanya buat konten-konten saja ataupun pamer ke media sosial atau bahkan cuma formalitas saja, tapi diri sendiri itu tidak merasakan manfaatnya, misalkan menjadi akrab dengan orang lain, kemudian saat ada musibah ataupun ada kesusahan itu bisa saling membantu. Itu makna yang seharusnya bisa kita dapatkan, bukan hanya sekedar formalitas saja. Nah, kemudian di poin ketiga itu menjadi identitas bangsa. Jadi menjaga cara masyarakat Indonesia mempertahankan nilai kebersamaan, apalagi di era modern yang semuanya serba mudah. Jadi jangan sampai teknologi ini membuat kita tidak mengetahui tetangga kita siapa, kemudian siapa saudara kita, dan juga jangan sampai malah menjadi longgar untuk kebersamaan kita. Nah, berikutnya ini adalah solusi strategis dari pendidikan dan juga digital, yang dimana kita bisa mengedukasi secara kolaboratif, seperti contoh kita melibatkan mahasiswa dalam proyek nyata terkait sosial, kemudian kerja bakti lingkungan, dan pengabdian masyarakat. Terus ada juga gotong royong sebagai pengalaman, bukan sekedar teori saja. Nah, jadi dimulai dari edukasi awal, dari masa mahasiswa, kemudian dari SMA ataupun SMK, itu kita bisa mengedukasi sejak dini bahwa kolaborasi itu cukup penting, apalagi untuk sebagai pengalaman, bukan sekedar teori saja. Nah, kemudian pemanfaatan teknologi digital. Jadi kita memanfaatkannya sebagai alat koordinasi, bukan sebagai pengganti. Yang dimana kita menjadi lebih mudah untuk memberikan informasi, akan tetapi bukan malah menjadikan kita menghilangkan terkait gotong royong tersebut. Kemudian menjadi platform donasi yang harus diikuti dengan pertanggungjawaban yang nyata. Banyak sekali oknum yang dimana mengatasnamakan donasi ini akan diserahkan untuk kebutuhan gotong royong ataupun sebagainya. Nah, akan tetapi malah uang tersebut dipakai semena-mena, pakai sendiri buat pribadi, bukan untuk bersama. Nah, jadi kita harus bertanggung jawab terkait hasil dari donasi tersebut, karena semuanya lewat online. Kemudian di poin yang terakhir, yaitu membangun hubungan sosial agar tetap hangat secara fisik. Jadi intinya kita bukan hanya sekedar kumpul saja bersama, akan tetapi kita bisa saling memahami satu sama lain. Bahkan jika bisa saling membantu jika kerabat ataupun tetangga kita itu sedang kesusahan. Jadi saling membantu satu sama lain. Kemudian kita bisa menambahkan terkait kolaborasi dan juga pemahaman kritis, yang dimana ruang kolaborasi antar generasi. Jadi mulai dari anak-anak, dari usia, ataupun dari SD, SMP, SMA, bahkan hingga ke orang tua, itu saling berkumpul di satu tempat yang sama. Yang dimana ini akan uh, membuat kita bisa berkolaborasi, misalkan yang muda itu membantu pekerjaan yang sedikit lebih berat, kemudian masih banyak yang lainnya juga. Terus pelestarian dengan pemahaman yang kritis. Jadi generasi muda tidak hanya diminta untuk meniru, akan tetapi bisa memahami alasan di baliknya. Jadi kenapa harus ada gotong royong, itu manfaatnya apa sih sebenarnya. Nah, kita harus paham sampai ke tahap situ. Jadi nggak hanya sekedar, oh cuma bantu-bantu aja, nggak ada manfaat lainnya. Seperti itu. Jangan sampai hal itu terjadi.
Oke, jadi kesimpulannya untuk gotong royong digital itu sebenarnya adalah peluang untuk efisiensi. Namun jangan sampai kita menghilangkan interaksi secara nyata. Jadi nilai Pancasila tetap harus menjadi roh dalam setiap transformasi teknologi agar identitas sosial bangsa itu tetap terjaga. Jadi tidak memudar untuk budaya gotong royong ini. Oke, kurang lebihnya seperti itu untuk video saya kali ini. Terima kasih atas perhatiannya yang sudah menonton sampai akhir. Saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.